Kalau kalian tahu seberapa nggak adilnya politik dunia itu, ini sumpah, menurut saya kalian bakal merenung sih. Saya akan usahakan untuk jelaskan apa yang saya tahu dalam 2-3 menit, kurang lebih lah ya. Ulangi dan save videonya jika perlu ya, karena ketika kalian selesai nonton, kalian akan melihat politik dunia itu dari perspektif yang berbeda. Oke, untuk memulai, kita harus ke akhir. Perang Dunia Kedua. At 3 o'clock. Our victory is but the West is free. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, ada 5 negara pemenang yang mendapatkan kursi istimewa di Perserikatan Bangsa-Bangsa. 5 negara ini yaitu USA, Prancis, Inggris, China, dan Rusia. Dan 5 anggota permanen PBB ini mendapatkan hak istimewa, yaitu hak veto. Kalau ada negara yang melakukan kejahatan perang, pelanggaran hak asasi manusia, bahkan genosida, dan ketika dunia mau ambil tindakan, cukup 1 dari 5 negara ini gunakan hak veto mereka dan bilang, saya tidak setuju. Maka keputusan itu langsung gagal. Nggak ada tindakan lanjutan, tok, gagal. Contohnya, invasi Ukraina oleh Rusia. Rusia menggunakan hak vetonya. Buktinya, sampai sekarang masih terjadi. Yang kedua, USA dukung agresi Israel ke Gaza, Palestina. USA menggunakan hak vetonya setiap ada resolusi perdamaian. Yang ketiga, China soal Uighur. Juga nggak bisa disentuh. Dan masih banyak lagi ya kasusnya. Nah, itu dia bentuk manifestasi hukum tertua di bumi. Survival of the fittest. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Ini kenyataan dan realita. Tugas kita adalah berdamai dengan realita tersebut. Sedari dulu sistemnya memang dibuat untuk melindungi yang kuat, bukan untuk menegakkan keadilan. Dan ironisnya, negara-negara tersebut itu juga nggak tunduk ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. USA, Rusia, dan China juga nggak ikut main. Kena surat penangkapan, tinggal bilang I don't care. That's it. Nggak ada perkara lanjutan yang berarti, dan sadly itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau sampai sekarang PBB nggak bisa berbuat apa-apa, terus apa yang bisa dilakukan? Siapa yang bisa menghentikan mereka? Jawabannya adalah kalian, para manusia, yang katanya adalah kasta tertinggi dari suatu negara. Rakyat. Dengan cara apa? Tekanan politik global dengan mengecam perbuatan tersebut, tekanan ekonomi dengan ya yang kalian tahu ya, yang boy-boy itu. Jadi kesimpulannya PBB itu bukan lembaga keadilan, tapi panggung politik. Panggung politik yang bisa dihentikan hanya kalau kita nggak diam. Dan ini udah terbukti ya dalam sejarah. Apartheid di Afrika Selatan runtuh karena tekanan global. Amerika ketika perang dengan Vietnam keluar dari Vietnam karena tekanan dari masyarakatnya. Kekuatan rakyat serentak itu efektif. Jangan pernah percaya sama yang bilang tidak. Tapi kuncinya adalah serentak, bukan terpecah seperti kita sekarang. Ini versi singkatnya ya. Versi singkatnya aja kalian sudah tahu kan seberapa parahnya. Apalagi detailnya jauh lebih parah daripada ini. Share videonya ke teman atau keluarga kalian yang belum tahu ya.